Perkenalkan, nama saya Teresia Binur Octavia Nasution, NIM 190121213, Prodi Teknik Informatika dari kelas 5 TI A302. Di sini saya akan mempresentasikan tugas komunikasi data tentang yang pertama, 4 perangkat keras yang diperlukan dalam mengakses internet. Keempat perangkat keras tersebut ialah yang pertama, 1. Komputer. Komputer merupakan perangkat yang paling mendasar untuk mengakses internet. Seperti yang diketahui, bahwa di dalam komputer terdapat berbagai jenis hardware yang terpasang. Ketika mengakses internet, ada beberapa perangkat yang bekerja seperti prosesor, RAM, hard disk, dan FGA card. Standar komputer yang bisa digunakan untuk mengakses internet adalah memiliki prosesor minimal 500 MHz dengan menggunakan Pentium 3, memiliki minimal RAM atau media penyimpanan sebesar 64 MB, memilih FGA card dengan spesifikasi minimal 4 MB. Yang perlu diingat adalah, semakin besar spesifikasi yang dimiliki komputer, maka akan semakin cepat pula koneksi internet yang dihasilkan. Yang kedua ialah modem. Modem adalah perangkat keras yang dapat digunakan untuk melakukan koneksi ke jaringan internet. Modem itu sendiri merupakan kependekan dari modulator demodulator. Modulator yang memiliki fungsi sebagai pengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa atau carrier untuk dikirimkan kepada pengguna melalui device tertentu. Sedangkan modulator yang memiliki fungsi sebagai proses penerimaan kembali data yang telah dikirim. Dengan demikian, dalam proses ini, data akan dipisahkan berdasarkan frekuensi tinggi dan mengubah data yang bersifat analog ke dalam bentuk digital agar terbaca oleh komputer atau PC. Yang ketiga, switch atau hub. Switch adalah suatu perangkat jaringan yang memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan dengan pengalih alamat MAC yang dimiliki. Atau dalam pengertian lain, switch digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer yang membutuhkan bandwidth yang cukup besar. Berbeda dengan hub, switch hanya mengirimkan paket data ke alamat komputer yang dituju saja. Sedangkan hub mengirimkan paket data ke semua komputer yang terhubung ke perangkat tersebut. Switch juga memanajemen arus data dengan mencari jalur yang optimal untuk melakukan pengiriman data ke tujuannya. Yang keempat, kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan kabel yang dirancang khusus sebagai media transmisi data dalam sistem jaringan komputer. Kabel ini akan menghubungkan beberapa komputer yang memiliki jaringan internet agar dapat menciptakan komunikasi antara komputer. Terdapat beberapa jenis kabel jaringan yang digunakan, yaitu kabel koaksial, kabel twist pair, dan kabel fiber optik. Penggunaan kabel ini dirasa lebih efektif untuk menjangkau daerah yang terpencil dalam pembangunan sebuah jaringan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan cracker dan hacker. Cracker mampu membuat suatu program bagi kepentingan dirinya sendiri dan bersifat destruktif atau merusak dan menjadikannya suatu keuntungan. Sebagai contoh, virus, pencurian kartu kredit, kode wares, pembobolan rekening bank, pencurian paspor email atau web server. Yang kedua, bisa berdiri sendiri atau berkelompok dalam bertindak. Yang ketiga, mempunyai website atau channel dalam IRC yang tersembunyi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Yang keempat, memiliki IP address yang tidak bisa dilacak. Yang kelima, kasus yang paling sering ialah carding, yaitu pencurian kartu kredit, kemudian pembobolan situs, dan mengubah segala isinya menjadi berantakan. Sebagai contoh, Yahoo pernah mengalami kejadian seperti ini sehingga tidak bisa diakses dalam waktu yang lama. Kasus klikbca.com yang paling hangat dibicarakan beberapa waktu yang lalu. Hacker. Yang pertama, mempunyai kemampuan menganalisa kelemahan suatu sistem atau situs. Sebagai contoh, jika seorang hacker mencoba menguji suatu situs, dipastikan isi situs tersebut tak akan berantakan dan mengganggu yang lain. Biasanya, hacker melaporkan kejadian ini untuk diperbaiki menjadi sempurna.
Bahkan, seorang hacker akan memberikan masukan dan saran yang bisa memperbaiki kebobolan sistem yang ia masuki. Yang kedua, hacker mempunyai etika serta kreatif dalam merancang suatu program yang berguna bagi siapa saja. Yang ketiga, hacker tidak pelit membagi ilmunya kepada orang-orang yang serius atas nama ilmu dan kebaikan. Yang keempat, seorang hacker akan selalu memperdalam ilmunya dan memperbanyak pemahaman tentang sistem operasi. Menjelaskan materi FTP atau File Transfer Protocol. Yang pertama, pengertian FTP atau File Transfer Protocol. File Transfer Protocol atau FTP adalah protokol internet yang digunakan untuk urusan pengiriman data dalam jaringan komputer seperti upload dan download file yang dilakukan oleh FTP client dan FTP server. Layanan FTP bisa diatur menjadi FTP public, di mana semua orang bisa mengakses data-data yang ada di server FTP dengan mudah. Selain dapat diatur menjadi FTP public, layanan FTP ini juga bisa diatur agar tidak semua orang dapat mengakses data-data yang ada di server, jadi hanya pengguna terdaftar saja yang memiliki izin untuk mengakses data-data tersebut. FTP bekerja menggunakan salah satu protokol yang dapat diandalkan untuk urusan komunikasi antara klien dan server, yaitu protokol TCP atau yang menggunakan port nomor 21. Port 21 ini digunakan untuk mengirim command atau perintah. Oleh karena port 21 dimaksudkan khusus untuk mengirim command, maka port ini sering juga disebut dengan nama command port. Dengan adanya protokol ini, antara klien dan server dapat melakukan sesi komunikasi sebelum pengiriman data berlangsung. Selanjutnya, perbedaan FTP server dan FTP client. FTP server merupakan server yang bertugas memberikan layanan pengirim atau tukar-menukar data kepada FTP client dengan syarat FTP client harus meminta atau request terlebih dahulu kepada FTP server. Sebuah FTP server dapat bekerja dengan koneksi aktif maupun pasif. Pada koneksi aktif, jika klien membuka sebuah port, maka server secara otomatis terkoneksi dengan aktif. Jika Anda terhubung dengan FTP server secara aktif, maka Anda perlu mengatur firewall untuk menerima koneksi ke sebuah port yang akan dibuka oleh FTP client. FTP server aktif biasanya menggunakan 20 port sebagai port datanya. Sedangkan FTP client merupakan komputer atau perangkat yang meminta layanan tukar-menukar data kepada FTP server. Setelah terkoneksi dengan FTP server, FTP client dapat melakukan proses download, upload, dan lain sebagainya sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh FTP server sebelumnya. Kebanyakan FTP client memilih untuk menggunakan koneksi pasif secara default, karena admin server menganggap hal tersebut lebih aman. Dengan menggunakan koneksi pasif, maka semua koneksi yang dimulai dari luar akan langsung terkena blok. Dengan mode pasif, FTP client lah yang meminta server untuk membuat koneksi. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian FTP. Keuntungannya yaitu yang pertama, kita dapat melakukan pertukaran file antara komputer dengan mudah, walaupun file tersebut memiliki ukuran yang besar. Yang kedua, bagi pemilik website dengan adanya FTP, maka dapat melakukan backup website mereka dengan mudah. Yang ketiga, kita dapat melakukan indirect maupun implicit remote komputer. Yang keempat, FTP menyediakan transfer data yang reliable dan efisien, karena setiap pengguna tidak memerlukan tahapan-tahapan yang rumit untuk memperoleh suatu file atau mentransfer suatu file. Yang kelima, FTP memfasilitas tiap pengguna untuk melakukan transfer data secara dua arah. Artinya, jika FTP digunakan dalam sebuah perusahaan, maka setiap pemimpin perusahaan mampu mengirim file kepada karyawannya dan sebaliknya dengan menggunakan server yang sama.
Yang keenam, progres perpindahan data tidak akan hilang walaupun sambungan terputus. Yang ketujuh, transfer data atau file dapat dilakukan dengan mudah dan terorganisir. Kerugiannya yaitu yang pertama, sistem FTP sudah cukup tua. Jika seseorang tidak memiliki background IT atau gaptek, atau orang yang belum familiar dengan dunia IT, akan sedikit sulit untuk menggunakannya. Yang kedua, jika pengguna tidak begitu paham mengenai FTP, sangat mudah untuk menghapus keseluruhan data dengan sekali klik. Yang ketiga, tidak dapat mengubah kepemilikan dari suatu file. Yang keempat, tidak begitu aman sebagai media transfer data karena tidak adanya enkripsi, kecuali jika menggunakan alternatif seperti SFTP. Yang kelima, jika Anda ingin memiliki FTP server sendiri, Anda harus memiliki komputer server sendiri atau menyewa server dengan biaya yang tidak murah. Selanjutnya, cara kerja FTP. Untuk cara kerjanya, secara umum terlebih dahulu FTP client harus meminta koneksi kepada FTP server. Jika sudah terhubung dengan FTP server, maka FTP client dapat melakukan pertukaran data seperti upload dan download data. FTP dapat bekerja dalam mode aktif dan mode pasif, yang menentukan bagaimana koneksi data terbentuk. Pada kedua mode, klien membuat sebuah kontrol TCP dari port N menuju FTP server port 21. Pada mode aktif, klien mulai menyimak koneksi data yang datang dari server pada port M. Kemudian, klien mengirimkan FTP command port M untuk menginformasikan kepada server port mana yang harus disimak. Server kemudian menginisiasi channel data kepada klien dari port 20 atau port FTP server. Dalam situasi ketika klien berada di balik firewall dan tidak mampu menerima koneksi TCP yang datang, dapat digunakan passive mode. Dalam mode tersebut, klien menggunakan kontrol koneksi untuk mengirimkan perintah FASV kepada server, kemudian menerima alamat IP server, alamat server, dan nomor port server. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis jaringan internet berdasarkan jangkauannya. Yang pertama LAN atau Local Area Network. LAN merupakan kependekan dari Local Area Network. Dari namanya saja sudah mendeskripsikan bahwa jaringan LAN ini merupakan tipe jaringan paling sederhana dan juga paling kecil ruang lingkupnya. Biasanya jaringan LAN hanya digunakan dalam ruang lingkup kecil seperti satu ruangan, satu rumah, satu sekolah, ataupun satu warnet. Dengan menggunakan model jaringan LAN, maka seluruh komputer dalam satu ruangan tersebut dapat terkoneksi satu sama lain. LAN ini merupakan jaringan yang kasat mata yang hanya berjalan pada radius beberapa meter saja. Oleh sebab itu, jaringan ini jaringan terkecil bila dibanding dengan lingkungan jaringan lainnya. Meski jaringan LAN ini memiliki lingkup yang kecil, namun speed yang dimiliki tidak kalah dengan jaringan lain. Jaringan LAN ini cukup stabil dengan penggunaan PC user yang standar dalam satu wilayah. Jaringan ini juga lebih memudahkan setiap user dalam membagi file dengan cara sharing yang lebih ringkas dan cepat. Kelebihan lainnya dari jaringan LAN adalah biaya operasional yang relatif kecil karena lebih sedikit menggunakan kabel, yaitu hanya satu ruangan saja. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah Metropolitan Area Network, merupakan kumpulan dari beberapa jaringan LAN yang menjadi satu sehingga bisa tersambung dalam ruang lingkup yang lebih besar dari satu ruangan saja. Biasanya, MAN diaplikasikan untuk mengkoneksikan komputer melalui jaringan pada suatu kota tertentu. Namun, di Indonesia,
Penggunaan MAN tidak berkembang dan jarang sekali digunakan. Jaringan komputer MAN ini lebih efisien untuk cangkupan yang lebih luas dengan menggunakan dengan lainnya meski lokasi mereka tidaklah dekat. Jaringan ini lebih sering digunakan oleh gedung-gedung yang memiliki terkaitan satu sama lain, seperti gedung perkantoran. Tentunya manfaat jaringan komputer ini sangat berguna oleh beberapa instansi yang memang menggunakan jaringan MAN dalam kegiatan pekerjaan mereka. Selain lebih memudahkan dalam pengiriman file dari satu tempat ke tempat lainnya, penggunaan MAN ini lebih efektif untuk digunakan secara bersamaan. Yang ketiga, WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan jaringan yang jauh lebih luas ruang lingkupnya, seperti satu negara, satu benua, bahkan satu dunia. Internet yang biasa kita gunakan termasuk ke dalam jaringan WAN atau Wide Area Network, karena dapat menghubungkan komputer kita dengan jaringan seluruh dunia. Teknologi jaringan WAN ini menggunakan kabel yang terletak di dalam tanah maupun di dasar laut. Dengan begitu, jaringan yang tercangkup lebih luas bahkan antar benua dan banyak negara. Terdapat jenis-jenis kabel jaringan komputer yang biasa digunakan. Dengan kabel yang digunakan untuk jaringan WAN ini menggunakan kabel fiber optik yang cukup kuat, sehingga rentan akan kerusakan meski tertanam di dalam tanah maupun di lautan. Kelebihan dari jaringan ini memiliki speed yang cukup luas dan stabil. Pertukaran informasi yang dilakukan pun lebih aman dan terarah. Karena menyangkut hubungan antar negara, maka jaringan ini cukup baik dan dibandingkan jaringan LAN maupun jaringan MAN. Namun, terdapat kekurangan juga dari jaringan WAN ini, yaitu biaya operasional yang cukup tinggi sebab harus menyediakan kabel yang banyak dan biaya maintenance untuk jaringan agar lebih aman. Yang terakhir atau yang keempat, GAN atau Global Area Network. Global Area Network atau GAN adalah skala besar WAN dan implementasikan secara global atau dunia. Jaringan ini bisa disebut juga dengan istilah internet karena dapat menghubungkan komputer-komputer yang ada di seluruh dunia. Total jaringan terdiri dari sejumlah besar subjaringan dengan sebagian besar konektivitas antara jaringan dilakukan dengan menggunakan jaringan nirkabel. Untuk menghubungkannya, maka dibangun jaringan kabel serat optik yang menghubungkan satu benua dengan benua lain. Kabel serat optik tersebut dibangun di dasar laut. GAN adalah model untuk mendukung komunikasi mobile di seluruh jumlah yang sewenang-wenang LAN, nirkabel, satelit, area cangkupan, dan lain-lain. Tantangan kunci dalam komunikasi bergerak adalah menyerahkan off komunikasi pengguna dari suatu daerah cangkupan lokal ke depan. Dalam proyek IEEE 802, ini melibatkan sukesi terestrial jaringan area network nirkabel atau WLAN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang mailing lists. Pertama, pengertian mailing lists. Mailing list yakni adalah suatu alamat email yang bisa digunakan oleh pengguna internet dalam melakukan suatu kegiatan, saling berbagi maupun tukar-menukar berbagai macam informasi. Adapun pesan yang dikirimkan melalui alamat sebuah mailing dengan acara otomatis yang selanjutnya akan diteruskan ke alamat email dari setiap anggotanya. Di Indonesia, mailing list ini sering disebut dengan milis. Pengkelompokan alamat email bisa didefinisikan seperti ketika suatu surat yang dikirimkan menuju alamat ini yang kemudian dengan otomatis mengirimkan itu ke seluruh alamat yang sebelumnya sudah melakukan pendaftaran masuk ke dalam database yang terdapat di mesin tersebut. Selain itu, mailing list atau milis
bisa membuat surat yang dikirimkan kepada setiap orang bisa dilakukan dengan hanya mengirimkan kepada mailing list-nya saja. Metode dengan mengirimkan email ini dapat diatur apakah ini bisa diterima oleh semua orang atau langsung dapat diterima. Selanjutnya, fungsi mailing list, yaitu bisa berkomunikasi menggunakan teknologi yang minimalis dan membuat seluruh anggota mailing list dapat menerima sebuah email yang sudah dikirimkan oleh seorang anggotanya dan tidak perlu melakukan pengiriman yang dilakukan satu persatu kepada setiap anggotanya. Dalam melakukan interaksi atau komunikasi dengan suatu komunitas seperti dengan saudara dalam satu keluarga besar atau dengan teman-teman yang terbesar di seluruh daerah yang telah tersebar, maka mailing list bisa dimanfaatkan pula menjadi jalan untuk dapat memperlancar suatu komunikasi tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan mailing list. Kelebihannya yang pertama, anggota mailing list bisa mendapatkan informasi terkini dari sesama anggota. Yang kedua, mudah dalam mendapatkan informasi terbaru seperti informasi lowongan kerja dan lain-lain. Ketiga, menambah relasi. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak begitu praktis atau simpel karena perlu tiap hari membuka email untuk menghindari penumpukan email yang masuk. Yang kedua, pengiriman balasan memakan kuota space email yang besar karena harus disertakan dengan kiriman terdahulunya. Selanjutnya, jenis-jenis mailing list yang saya ambil ada dua. Yang pertama, announcement type list, yakni sebuah proses komunikasi yang terdapat pada mailing list yang dilakukan hanya satu arah. Maksudnya, anggota pada mailing list tidak punya otoritas untuk membalas, hanya menerima pesan atau email dari mailing list saja. Yang kedua, discussion type list, yakni anggota bisa berkomunikasi dengan dua arah. Anggota mailing dapat menerima dan mengirim pesan kepada sesama anggota mailing. Terakhir, contoh mailing list. Yang pertama, grup Yahoo, ialah dengan alamat groups.yahoo.com. Untuk dapat mengikuti mailing list ini dibutuhkan email Yahoo. Kedua, grup Google, yakni dengan alamat group.google.com. Untuk mengikuti mailing list pada grup ini maka membutuhkan email Google atau Gmail. Sekian presentasi dari saya ucapkan sekian dan terima kasih.